Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Selalu menggetarkan belajar pada yang ahli, apalagi jika mereka juga rendah hati. Gusmus bukan sekedar ulama yang mumpuni, ia juga budayawan yang memikat tanpa henti. Fasih bicara berbagai macam dalil, mahir berkarya dalam aneka seni mutakhir. Kampium mengkritik dengan teduh tanpa kebencian, dihargai karena membela warga yang dikalahkan. Kepada Gusmus, kita bisa belajar bersama tentang menjadi Islam sekaligus Indonesia. Inilah Mata Najwa, Gusmus dan negeri teka-teki. Negeri teka-teki. Jangan tanya, tebak saja. Jangan tanya apa, jangan tanya siapa, jangan tanya mengapa. Tebak saja. Jangan tanya apa yang terjadi, apalagi apa yang ada di balik kejadian. Karena di sini yang ada memang hanya kotak-kotak teka-teki silam dan daftar pertanyaan-pertanyaan. Jangan tanya mengapa yang di sana dimanjakan, yang di sini dihinakan. Tebak saja. Jangan tanya siapa membunuh buruh dan wartawan, siapa merenggut nyawa yang dimuliakan Tuhan. Jangan tanya mengapa. Tebak saja. Jangan tanya mengapa yang di sini selalu dibenarkan, yang di sana selalu disalahkan. Tebak saja. Jangan tanya siapa membakar hutan dan emosi rakyat, siapa melindungi penjahat keparat. Jangan tanya mengapa. Tebak saja. Jangan tanya mengapa setiap kali terjadi kekeliruan, pertanggungjawabannya tak karuan. Tebak saja. Jangan tanya siapa berternak kambing hitam untuk setiap kali dikorbankan. Tebak saja. Jangan tanya siapa membungkam kebenaran dan menyembunyikan fakta, siapa menyuburkan kemunafikan dan dusta. Jangan tanya mengapa, tebak saja. Jangan tanya siapa, jangan tanya mengapa, jangan tanya apa-apa, tebak saja. Rembang, Oktober 1997. Kiai Haji Mustafa Bisri, Assalamualaikum Gus, apa kabar? Terima kasih banyak sudah hadir, selalu kebahagiaan, kehormatan menerima Gusmus. Sekali lagi dong Kiai Haji Mustafa Bisri. Silakan Gus. Jangan tanya mengapa, jangan tanya siapa, jangan tanya apa-apa, tebak saja. Tapi malam ini karena sudah ada Gusmus, izinkan saya banyak bertanya malam ini Gus. Bertanya mungkin dimulai dengan puisi tadi, Negeri Teka-teki, puisi yang sesungguhnya Gusmus tulis di tahun 97. Ya. Masih relevankah sampai sekarang? Masihkah banyak teka-teki menyelimuti negeri ini, Gus? Tergantung yang mendengarkan ya. Nana bagaimana mendengarkannya? Banyak teka-teki. Karenanya judulnya Gusmus dan Negeri Teka-teki. Ya. Bertambah banyak teka-teki di negeri ini. Banyak sekali. Bahkan tadi saya agak tergoda ketika membaca tadi, ingin menambahkan beberapa kata-kata sesuai dengan teka-teki pada masa ini. Apa itu, Gus? Adalah tadi yang tergoda tapi nggak jadi. Oh gitu. Berarti malam ini perlu saya goda terus supaya keluar ide-ide itu. Negeri teka-teki. Yang jelas bukan teka-teki, pemirsa, adalah alasan mengapa tamu spesial kita malam hari ini, Kiai Haji Mustafa Bisri, mendapatkan anugerah atau penghargaan Yap Tiam Hin Award 2017. Kita kasih tepuk tangan dan sambutan. Yap Tiam Hin Award. Baru-baru ini saja penghargaan itu disematkan dan disebutkan pertama seorang kiai yang menerimanya.
Kita lihat dulu video tentang itu dan juga tentang Gusmus berikut ini. Salehnya seorang muslim itu adalah apabila dia ke atas, baik kepada Allah yang menciptakan kita, ke samping, baik kepada hamba-hambanya. Saleh yang sering disebut-sebut orang sebagai idealisme seseorang muslim, itu adalah bagaimana orang patut dan baik kepada Allah dan patut dan baik kepada sesama hamba Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan kemungkaran itu sama dengan orang mau menceburkan diri ke dalam jurang. Gusmus ketika mendapatkan penghargaan itu terkejut tidak? Ya, terkejut lah. Apa yang terlintas di benak ketika itu? Tidak ada yang terlintas. Tidak ada sama sekali? Ya. Jadi ketika mendapat merasa, wah memang... Ya, saya malah pikiran saya ini yayasan Yaptiam Hin ini agak lebay gitu. Lebay? Masa saya mendapat penghargaan seperti itu. Kan tidak sama dengan Yaptiam Hin yang memang pejuang luar biasa tentang hak asasi manusia. Saya apalah itu. Lebay jadi mereka? Jadi mereka mungkin lebay gitu ya. Yang jelas yang bertanggung jawab atas kelebayan, betulkah lebay? Saya akan tanyakan ke Ketua Yayasan Yaptiam Hin, Todung Mulya Lubis. Selamat malam Bang Todung, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Apa alasannya? Apakah karena lebay seperti yang tadi disebutkan Gusmus? Mudah-mudahan ini tidak lebay jawabannya. Tapi buat sebagian, mengapa Gusmus ini dapat Yaptiam Hin Award, itu dianggap teka-teki juga. Gusmus ini bukan pejuang hak asasi manusia, menurut sebagian Gusmus. Tapi kami meneliti rekam jejak Gusmus, apa yang dilakukan oleh Gusmus selama hidupnya adalah untuk hak asasi manusia. Walaupun Gusmus tidak menyebut kata-kata hak asasi manusia. Membela hak untuk beribadah, membela hak untuk beragama, membela keberagaman, membela kedamaian, menolak semua bentuk korupsi dan sebagainya. Itu semua alasan-alasan yang kita lihat legitimate, tepat untuk menjadikan Gusmus sebagai penerima Yaptiam Hin Award. Dan saya ingin tambahkan, Gusmus memang tidak ikut kamisan. Gusmus ini bukan Munir yang berteriak lantang, bukan kontras, bukan imparsial, tapi dari puisi-puisi, khotbah, dan semua yang dilakukan oleh Gusmus, dia memang memberikan semua komitmennya untuk membangun Indonesia yang hormat terhadap hak asasi manusia. Ini yang dilakukan oleh Gusmus, dan saya kira sebagian orang tidak tahu itu, dan inilah teka-teki yang saya kira saya sudah jawab pada malam ini. Teka-teki yang terjawab. Walaupun sejak awal rasanya bukan teka-teki ketika Gusmus menerima itu. Saya membaca Gus, dalam salah satu kutipan di media, Gusmus mengaku belajar HAM justru dari para milenial. Ya, saya tahu bahwa HAM itu ide dari barat segala macam, saya baru saja karena saya dulu tidak sekolah seperti Nana segala macam. Saya hanya orang kampung di pondokan gitu. Dan guru saya orang kampung, kiai kampung, dan hanya mengatakan bahwa kamu itu manusia, punya hak tapi punya kewajiban. Dalam bahasa Arab, al-haqq itu bisa berarti hak, bisa berarti kewajiban. Dan guru saya menekankan kepada saya, jangan pikir hak, pikirkan kewajibanmu terhadap hak orang lain. Orang lain mempunyai hak sebagai manusia, maka hargailah itu sebagai tanggung jawabmu. Jadi Gusmus memaknai HAM itu ya seperti yang diajarkan seperti itu? Iya. Menghargai kewajiban dan juga menghargai hak orang lain. Iya. Penafsiran HAM yang seperti itu sesuatu yang universalkah, Bang Todung? Hak selalu punya hubungan korelatif dengan kewajiban, dengan duty. Jadi tidak ada hak yang tidak punya kewajiban. Jadi saya melihat Gusmus ini sufi sih. Ya.
sebagai sufi. Ya. Nah dia memang satu langkah di antara kita semua dalam melihat hak asasi manusia. Walaupun mungkin tidak membaca deklarasi hak asasi manusia PBB, tidak membaca Kovenant, tapi menurut saya pemahaman Gus Mus ini adalah pemahaman dari ya pemikir-pemikir hak asasi manusia yang sudah sangat canggih dan sophisticated. Bagaimana Gus? Ternyata sangat canggih pemahaman itu. Nah ini lebih lagi. Seperti saya katakan tadi, saya itu santri pondok, kiai saya kiai kampung, dan kiai saya lalu mengatakan, misalnya soal nasionalisme saya tidak tahu. Saya tidak pernah sekolah umum, tak ngerti. Isme kan bukan dari sini, tidak tahu. Cuma guru saya mengatakan, kiai saya mengatakan, Indonesia ini rumahmu, jaga, rawat. Sudah titik. Sesederhana itu? Sesederhana itu. Orang yang ada di Indonesia adalah saudara-saudaramu. Ada yang mungkin setara ayahmu, setara ibumu, setara pamanmu, setara adikmu, setara kakakmu. Ini rumah. Jaga. Karena itu ketika sekutu datang ke Surabaya itu kiai-kiai kampung mengatakan harus itu fardu ain, setiap orang harus melawan. Karena mau mengobrak-abrik rumah kita. Itu saja sederhana itu. Dan sekarang pun konteksnya kalau ada yang mengobrak-abrik kita iya. harus. Saya kira kalau ada orang kok melempari rumahnya sendiri, menghancurkan rumahnya, itu orang agak gila. Iya. Hanya orang gila yang merusak rumah. Atau dia orang lupa bahwa ini rumah. Ini rumahmu, kata kiaiku. Ini rumahmu, tempat kau dilahirkan, tempat kau menghirup udaranya, tempat kau bersujud, tempat kelak engkau mungkin dikebumikan. Jaga, rawat, itu saja. Sesederhana itu. Sesederhana itu, jaga dan rawat rumahmu. Ini Presiden Jan Joker ini biasa bilang dasmu itu biasa. Biasa. Itu biasa. Itu bahasa khusus, bahasa khususnya Jan Tapi Joker. ada beberapa yang lebih kasar dari itu, Gus. Tapi tidak, dikeluarkan Gus ya. tidak tersinggung. Tidak.